Di dunia ini mungkin banyak sekali diisi dengan perbedaan. Ada yang berbeda fisik, opini, pandangan, etik, dan juga fetis. Dan karena itu jugalah banyak yang memperdebatkan siapa yang terbaik. Ada yang mengidolakan ini, ada yang mengidolakan itu, ya semuanya berbeda lah. Yang dimana pasti tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah. Semuanya abu-abu. Dan itulah kenapa dunia cukup mengasihkan. Dan mungkin kalian pasti kenal atau mungkin familiar lah dengan nama-nama seperti Michael Jordan, Quentin Tarantino, Hideo Kojima, dan juga Simple. Dan tahukah kalian bersama mereka dengan Kanye West? Ya, menurut gua mereka semua bisa dibilang adalah GOAT di bidang mereka masing-masing. Dan karena itulah saya akan membuat peringkat album terbaik Kanye West, salah satu seorang musisi terbaik sepanjang masa. Two words, Chi-Town, Southside, worldwide, cause I rep that till I fucking die. One neck, two chains, one waist, two gas, one wall, 20 plaques, dudes pay, give me that. I am Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A guy. Kanye West. Kanye West. Kanye West. Kanye West. I see good things about Hitler also. The Jew, I love everyone. I'm done with the classifications. Every human being has Standing up and I'm something telling you, I am that they Warhol. brought to the table. I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. Now who's gonna be the Medici family and stand up and let me create more? Or do you want to marginalize me till I'm out of my moment? His friendship with the formerly talented rapper turned evil monster. Earlier this fall, the musician tweeted he would go DEFCON 3 on Jewish people. West tweeted he had talked to Hey man, I'm a genius, alright? I'm the most talented musician in the world. If I was a homosexual or a fish, I would know. Kanye West, ya, Kanye West adalah musisi terbaik dan berpengaruh sepanjang masa dan akan selalu begitu. Dan semua orang pasti tahu siapa itu Kanye West. Tapi jika kalian tak kenal Kanye West, come on man, ayolah. Kalian pasti tahu siapa itu Kanye West. Tapi kalau kalian emang nggak tahu siapa itu Kanye West, ia adalah seorang di Paris dan orang yang membuat lagu Fortnite balls, I'm gay, I like boys, I kidnap autistic kids, little Mosey is watching. Ya, inilah alasan kenapa Kanye West adalah musisi terbaik sepanjang masa. Dan juga ia adalah troller internet terbaik, ya seperti Pinkai dan juga Audrey. Maksud gua, lihat aja ini. Ini apa ini ya? Ya masih fine lah kalau dia habis nonton Schindler's List atau The Pianist buat post ginian, tapi ini apaan yo? Tapi ya gak tahu juga lah, karena semua itu tergantung mindset. Gue juga belum nonton film-film ini. Jadi ya tahu mungkin ada scene yang bikin Kanye langsung I have no enemies atau apa gitu. Ya itulah Kanye West. Dan bahkan dia juga seorang fashion designer. Kalian semua tahu lah kan sama Yeezy, walaupun gak produksi lagi. Dan bahkan Kanye juga seorang pelukis. Ini orang ngelakuin semua hal coy, emang Tuhan kali ya. Tapi mari kita kesampingkan semua itu, karena di sini akhirnya setelah melakukan mid riding dan observasi yang lama, akhirnya gue bisa buat video daftar album terbaik Kanye West. Tentu pada akhirnya opini gue beda dengan opini kalian, tapi slow aja mas bro. Gue yakin ini adalah opini tervalid di internet, karena gue hanya meludahkan fakta di sini. By the way, Cruel Summer sama Donda 2 kagak gue masukin ya, oke? Soalnya gue malas, lagian malas aja gitu review Cruel Summer album collab 10 orang juga. Dan Donda 2 album kagak selesai, yang bahkan cuma bisa didengar di Steam Player seharga 3 juta lagi. Cuma buat beli album belum selesai, yo malas lah aku jo. By the way, Donda Experience tahun kemarin lucu bener ya. Ya kalau gua ranking ini kedua-duanya yang paling bawah dah, oke? Ini gua mau cepat nih, soalnya mak gua udah nyuruh ngangkat jemuran. Jadi ya. Jesus is King adalah album studio ke-9 Kanye West. Dan mungkin kalian pendengar Kanye juga sudah menebak kalau album ini bakal paling bawah dari list ini. I mean, come on man. Tapi Jesus is King bukanlah album yang buruk. Produksi album ini cukup bagus, di mana Kanye menggabungkan elemen gospel dengan gaya musik Kanye sendiri. Ya walaupun ini bukan pertama kalinya dia ngelakuin ini sih, bahkan sebelumnya lebih baik gitu. Dan juga di album ini gak ada lagu yang benar-benar bagus di compare dengan lagu Kanye di album yang ada di atas nanti. Don't get me wrong, semua lagu Kanye bagus, gak ada lagu Kanye yang buruk, oke? Tapi ya gitulah. Dan eksekusi lagunya kerasa terburu-buru aja sih. Tapi tetap lagu-lagu kayak Every Hour, God Is,
Ini lagu benar-benar buat gue terbang menuju perjalanan spiritualitas sih, kayak baru dapat enlightenment gitu. Jadi ya sebenarnya ini album bagus-bagus aja sih, dan gue suka-suka aja. 5/10. Oke, next. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Just shot at a black man and took his shoes. Customized my AR like a Black Ops 2. Watch the Thrones. Oke, mungkin kalian banyak yang gak terlalu suka album collab Kanye dengan Jay-Z satu ini karena gak terlalu lirikal, cuma hype doang, sok-sok dubstep, bla 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 bla. Ya, benar coy. Ini album memang untuk hype doang, yaitu hype Kanye dan Jay-Z flexing dan selebrasi bagaimana dinasti mereka masih bisa relevan sampai saat itu. Dan jangan salah, banyak track yang banger di sini. Kayak No Charge in the Wild, Gotta Have It, Murder to Excellence. By the way, ini track epic bener cok. Jay-Z sama Kanye really kill it on this one man. Dan jangan lupa lagu Paris 1 itu. Ya walaupun banyak track yang ya udah sih bagus-bagus aja, tapi Watch the Thrones tetaplah album yang seru. 6/10. Oke, next. AOX and Heartbreak adalah album studio keempat Kanye West, dan ini adalah salah satu album Kanye paling berpengaruh di sini pop. Album ini sangat emosional. Ini adalah Kanye West mode Frank Ocean. It's all just sad man. Yang dibuat Kanye setelah dia putus dengan mantan tunangannya dan kehilangan ibundanya. Di sini personality dan juga gaya musik Kanye benar-benar berubah, yang dimana sekarang dia kebanyakan nyanyi dengan autotune dan juga penggunaan AOX yang lebih teknikal. Dan itulah kenapa album ini sangat berpengaruh ke dunia hip hop sekarang. Karena basically hip hop sekarang banyak yang kayak gini. Artis-artis kayak Juice WRLD, Kid Cudi, Future, bahkan Drake, musik mereka semua banyak yang terpengaruh dari album ini. Memang album ini sangat berpengaruh di dunia hip hop, tapi ya orang yang pertama kali menggunakan konsep ini bukan berarti yang terbaik. Well, apapun itu, ini tetaplah album Kanye, walaupun gak ada lagu yang benar-benar wow gitu, kayak lagu Kanye di album yang ada di atas nanti, tapi Amazing, Say Will, Heartless, bagus banget coy. Kemudian Street Like, Bad News, oh my god, ini track benar-benar membuat seorang pria menangis cok. 7,5/10. Oke lah, mari kita lanjut. Cobalah diam dan sejenak lirik. Telah kami buat sepenggal lirik. Bukan sirik, apalagi bermain licik. Donda adalah album studio ke-10 Kanye West. Dan reaksi pertama gue liat nih album, wow, panjang bener coy. Ya, awalnya gue senang aja. Semakin banyak lagu berarti semakin lama gue dengar suara God kita satu ini. Dan ya, banyak lagu yang smash bro. Like This Is Jesus Is King Supposed To Be. Kayak Off The Grid buat gue merasa lahir di hood gitu. Carti, Slat. Dan tiba-tiba 24 Keep My Spirit Alive buat gue merasa lahir di keluarga yang sakinah mawadah. Terus Moon yang dimana hooknya Don't Toliver sangat beautiful. Kemudian Heaven and Hell, ini track buat gue merasa kayak Dante menjelajah neraka. Kemudian Hurricane is just fucking good. Terus Come To Life, man, ini top 10 lagu Kanye sih bro. Ini lagu kayak Kanye anime ending gitu. Tapi ya sekali lagi ini album panjang bener. Dan karena tracknya yang banyak jadi ya banyaknya oke-oke aja gitu. Kayak oke-oke, Junya, terus Television, ini lagu apa Diojo, yo. Dan part 2 bagi gua juga oke-oke aja, kayak gak perlu dimasukin gitu. Mending dimasukin ke versi deluxe aja. Padahal No Child Left Behind bisa jadi penutup yang mantep gitu. Dan untuk album Kanye, album Donda ini juga berantakan dan kerasa hambar aja gitu. Bahkan covernya aja sehambar ini. Oh ya, ngomongin album ini gue juga mau mention rolloutnya album gila sih. Itu 3 listening party, ngapain Kanye yo. Terus Kanye lagi drama sana sini, dan outfit Kanye di album ini cukup wadidaw sih. I mean look at this. Ini Kanye and the gang udah kayak sestafel yang siap melakukan holo. Oh, it's a bad joke, ain't it? Sorry guys, sorry. Maaf, sorry. Ya, pokoknya ini album 7,5/10. Dah, mending kita lanjut. Aku kenal beberapa host yang aku boleh kenalkan. Kau ada host? Tapi kami nak kau yang jadi host. Ya, aku nak kau yang jadi host. Aku tak buat semua benda-benda gay ni. Yeay. Ia adalah album studio ke-8 Kanye West. Dan reaksi pertama gue liat nih album, wow, pendek bener coy. Tapi ini album sangat amazing. Walaupun cuma bentar, tapi setiap track di album ini menggambarkan atmosfer yang hit different gitu. Yang dimana Kanye di album ini kayak ngasih tahu kalau dia udah flew over the cuckoo's nest, kalau dia itu pengidap bipolar. Kayak di track I Talk About Killing You, yang dimana dia ngejelasin kondisi mental dia. Dan juga ini opening album yang intens parah sih, yang dimana bikin gua benci Kanye dan sayang Kanye. Terus track berikutnya Yikes, bikin gua yikes. Dan All Minds punya lirik yang yikes. Kemudian Won't Leave, lagi-lagi kita mendengar Kanye dan opini kontroversialnya. I mean, come on Kanye, you are not Diogenes lah. Dan juga lagi-lagi kita mendengar Kanye dan masalah keluarganya. No Mistake sangat catchy dan optimis. Dan Ghost Town, ini lagu kayak lagu development arc-nya Kanye gitu. Dan juga punya rasa-rasa R&B atau apalah gitu, yang bahkan mak lu bisa vibing sama ini lagu, serius. Pokoknya 10/10 dan lagu. Dan terakhir Violent Crimes.
Ini track cukup emosional dan juga selalu jaga anak perempuanmu. Well, satu-satunya masalah gua sama nih album ya cuma terlalu pendek doang sih, itu aja. Oh ya, 3 track pertama album ini produksinya kurang aja gitu. Tapi tetap overall nih album bagus banget. 8/10. Oke, next. Ya, betul. Gua menempatkan Yeezus di nomor 7, bukan top 5. Kontroversial? Mungkin. Kenapa? Gak suka? Ya serah gua yang buat list juga gua. Yeezus adalah album studio ke-6 Kanye West. Dan menurut gue ini adalah album overrated, sorry to say. Dan ini adalah album Kanye paling eksperimental yang mungkin bisa membuat para host takut mendekati loser seperti kalian. Dan juga ngebuat gue kayak emang boleh ya sedikit clips ini. Tapi apapun itu, album ini strike up fire. Produksi ini album sangat ambisius dan punya beberapa track yang hype dan banger. Yang dimana on-site Kanye terlalu kreatif sampai-sampai pakai beat sampahnya Daft Punk, terus Black Skinhead, drumnya bikin lemes coy. Kemudian New Slaves, flow Kanye decent banget di sini, dan outro nih track Irgasm parah. Terus I'm In It, ini lagu nyeritain kehebatan Kanye di kasur. Kemudian Blood on the Leaves, I don't know man, ini track agak emosional mungkin. Itu tentang hubungan yang gagal. Tahu lah, pokoknya gue gak suka sama autotune Kanye di sini. Dan tentu saja Born To is the best. Great sample dan pastinya semua orang bisa enjoy sama Born To. Sisanya, ya track yang fun-fun aja. Alasan gue taruh ini di nomor 7 karena Kanye terlalu eksperimental dan terburu-buru aja sih. Jadi ada beberapa track yang hambar gitu jadinya. 8,5/10. Oke, next. Kids See Ghost. Kids See Ghost adalah album collab kedua Kanye West dengan Kid Cudi. Dirilis pada tahun 2018 yang dimana itu adalah tahun yang menyenangkan untuk fans Kanye, dimana dia produce 5 album sekaligus tahun itu. Dan album ini Kids See Ghost sangat fantastik dan sangat konsisten pak. Yang dimana semua track di album ini sangat tahu dah gue bukan ahli linguistik atau kritikus musik. Ya pokoknya gini dah, walaupun cuma 23 menit, tapi album eksperimental satu ini sangat berwarna dan padat gitu. Kanye West benar-benar hati-hati saat memasak album ini, dan itu semua berhasil. Yang dimana opening track yang bernama Feel the Love yang sangat energetik sebagai pembuka album, verse Pusati dan hooknya Kid Cudi sangat money, dan Kanye ya, kemudian Fire yang membuat kalian merasa kayak Cowboy, The Good, The Bad, and The Ugly, dan verse Kanye kayak Old Kanye, dan verse Kid Cudi literally fire di sini. Kemudian Fourth Dimension, man, produksi ini lagu kreatif nih yang jauh. Ini Kanye tiba-tiba nge-sample lagu Christmas tahun 30-an tak dari mana. Terus verse Kanye cukup lucu ini. Terus Free, ini track gila sih. Ini adalah saat-saat dimana Kanye West dan juga Kid Cudi jangan lupa lebih baik daripada band rock progresif favorit kalian semua. Apa? King Crimson, Led Zeppelin. Bah, ini Kanye West bro. Oh ya, dan Kid Cudi jangan lupa. Terus Reborn, ini Another 10 Kanye song. Lu kayak lagi meditasi dengar nih lagu. Dan juga hummingnya Kid Cudi is heavenly bro. Oh ya, verse Kanye gila juga sih di sini. Terus Kids See Ghost ada Mos Def, maksud gua Yasin Bey yang jadi Tinker di sini. Dan Mounted sangat spesial karena Kanye dan Cudi bisa summon Kurt Cobain di sini. Oh ya, jangan lupa ini cover albumnya bagus bener Jo, mantap dah Takashi Murakami. Masalah gua di sini sama kayak album Ye, yang dimana ini album pendek bener coy. Jadi kalau panjang dikit mungkin bisa masuk top 3 top 2 Kanye lah nih album. 9/10. Oke lah, kita lanjut lah ya. No publication is a bad publication because I love publication. Yeah, Kanye West is the best rapper in the world. The Life of Pablo. The Life of Pablo adalah album studio ke-7 Kanye West. Dan my god, ini mungkin dari semua album Kanye, ini adalah album Kanye paling seru. Hampir semua lagu di album ini slap. Walaupun ini album berantakan aja sih kayak Donda, tapi ini album 10 kali lebih seru daripada Donda. Yang dimana diawali dengan lagu gospel terbaik yang pernah gue dengar, yaitu Ultra Like Beam. Dan setelah kita cukup religius, Kanye langsung nepok kita semua dengan salah satu lagu trap terbaik dan juga lagu remix populer pada saat itu. Ya walaupun ini lagu agak maksa aja sih menurut gua. Kemudian tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada kabar, dia ngebuka lagi drama dengan Taylor Swift. Oh ya, ini lagu bagus bener Jo. Apalagi outro-nya bagian bam-bam gitu. Itu kayak damn bro man, the boys fuck with this one. Terus ada interlude juga di mana Kanye ngetis Old Kanye, terus Waves, ini lagu greget abis kayak I ain't scared to lose a fist fight gitu. Terus Fuck My Life, ya lagu yang chill lah gitu. Dan The Weeknd ya benar-benar Fuck My Life sekarang. Terus Real Friends, sebuah lagu yang cukup relatable untuk gua. Terus Wolves yang sampai sekarang masih bikin adik sepupu gua takut karena beatnya yang cukup menakutkan. Terus Facts, di sini Kanye flexing kalau dia bukan hanya punya duit tapi juga punya pemikiran dan aspirasi di industri.
Terus San Pablo dan 30 Hours, man, what a good storytelling. Dan terakhir No More Parties in LA. Wow, man, wow. Bayangkan Madlib, Kendrick Lamar, Kanye West di satu lagu, Ambatukam, dimana ada Madlib type of beat, terus Kendrick spiritual lyrical miracle, dan Kanye, oh no, Kanye jadi old Kanye di sini. Kemudian ini album punya rollout yang paling unik sih. Perubahan title berkali-kali, Yeezy Season 3, San Pablo Tour, dan mungkin ini adalah era paling peak dan relevan dari seorang Kanye West, dimana dia berhasil di dunia fashion, punya keluarga yang tentram, dan ya menurut gua ini adalah magnum opus dari seorang Kanye West, dan album klasik terakhir dari Kanye untuk saat ini. Dan sekali lagi, album ini berantakan, tapi karena berantakan itulah ini album hidup banget. Dari Kanye bahas Tuhan, keluarga, seks, fashion, masalah mentalnya, dan masalah personal lainnya. Dan di album ini banyak top 20 Kanye sih. Dan kenapa gue taruh ini album di nomor 5? Ya karena yang di atas bagi gue lebih bagus aja sih. Dan menurut gue ini 9,5/10. Oke, next. Wah, aku ada di mana? Aku mau pindah lah. Ya. Wow, tempat ini meme sekali. Late Registration. Oke, sekarang kita kembali ke Kanye yang masih pakai pink polo. Late Registration adalah album studio kedua Kanye West, dan ini album mirip banget dengan The College Dropout, album pertamanya. Ya, namanya aja album sequel, yang bikin beda paling-paling ini album mixingnya lebih mantep aja, dan ini album lebih relax aja gitu. Tapi kurangnya ini album cuma kurang lagu yang gitu, lagu yang ngena gitu. Ya walaupun di album ini ada juga sih lagu yang ngena, tapi ya tahu dah pokoknya The College Dropout lebih bagus. Tapi tetap ini album seru banget, dan vibe-nya ya The College Dropout banget. Ya banyak verse yang lucu, terus produksi yang mantep, you know, tipikal old Kanye, soul sample gitu, yang dimana Heard Them Say, melodi yang menonjol banget di sini, ngebuat gue sedikit emosional. Kemudian Touch the Sky, verse Kanye dan Lupe bagus banget di sini. Terus Gold Digger yang menunjukkan kalau Kanye punya kekuatan komersial untuk bisa buat lagu hits dengan style dia sendiri, dan juga hooknya Jamie Foxx enak banget di lagu ini. Terus Crack Music, di sini tiba-tiba Kanye gangster banget kayaknya. Roses, ini top 10 Kanye dah. Instrumen dan verse Kanye yang nyeritain neneknya mantep banget di sini. Terus Diamond from Sierra Leone, ini lagu epic bener. Apalagi versi remixnya lebih mantep, dan ada Jay-Z dengan line homofonnya yang ikonik. Terus B Major, beatnya cantik banget. Apalagi outronya bikin gue ngerasa jatuh di tengah-tengah universe yang luas penuh harapan gitu. Terus Gone, nih lagu keren banget. Setiap feature di sini benar-benar menunjukkan definisi ketika semua anggota kelompok lo bekerja pas kerja kelompok. Terus Late, ini lagu instrumennya bagus, great sample, dan tentu Hey Mama is the best. Ini top 5 Kanye sih. Kayak ini cuma Kanye muji maknya, tapi entah kenapa lagu ini sangat menyentuh hati gua gitu. Terus walaupun ini album punya weak point kayak Bring Me Down, Celebration, tapi tetap ini album no skip lah. Oh iya, dan alasan kenapa ini masuk top 4 Kanye karena skitnya puncak komedi semua. I mean look at this, Amogus reference loh. Amogus. Ya walaupun kagak lucu lagi nih jokes, tapi ya pokoknya Late Registration albumnya mantep lah, 9,5/10. Oke, next. Welcome to Sakura Skull Simulator, game yang tak boleh diremehkan. Tetapi mengapa banyak yang menghina game Sakura Skull Simulator, game murid, game kaku, dan game lainnya. Oke, Graduation. Graduation adalah album studio ketiga Kanye West, dan ini adalah album Kanye pertama yang gue dengar full dan sadar kalau Kanye itu emang protak sengku. Dan itulah kenapa nih album top 3 bagi gue, karena nih album spesial di hati gue gitu. Ya, gue akui gue bias di sini, tapi gue akan menjelaskan dengan baik kenapa album ini slap. Dan juga mari kita lupakan segala candaan tentang album ini, karena oh boy, ini adalah album Kanye paling vibe, dan mungkin juga album Kanye yang paling mudah diakses. Maksud gue ini album enjoyable dan danceable banget. Melalui penggunaan synths dan piano, Kanye di sini ngebuat pop rap yang bisa di-enjoy semua orang karena produksinya yang easy going. Makanya banyak lagu hits Kanye dari album ini, dan gue suka banget. Dan bahkan gue ada kayak 1000 kali mutarnya album karena semua lagu di sini enjoy banget coy. Walaupun album ini trilogi dari 2 album sebelumnya, The College Dropout dan The Late Registration, tapi style album satu ini berbeda banget dengan album sebelumnya, dimana Good Morning, man, gue bakal selalu dengar lagu ini setiap gue graduate. Terus Stronger, nih lagu ngeboost strength gue. Can't Tell Me Nothing, nih lagu kayak ngeboost karisma gue mungkin. Dan I Wonder ngeboost persepsi gue tentang hidup mungkin, anjay. Dan juga Homecoming, nih lagu Coldplay terbaik dah. Ya pokoknya semua lagu di album ini slap lah. Dan gue tahu y'all nerds mau ngomong, tapi Barry Bonds and Hot and Wrangle gimana bang? Shut your ass bro, ini 2 lagu fire lah, oke? Pokoknya ini adalah tipikal album yang dimana lepas lu selesai nge-streamnya, lu bakal bilang feels good man. Dan terima kasih juga Takashi Murakami yang membantu visualnya album Vibe itu.
Pokoknya ironi apapun yang terjadi di hidup kalian, ingat saja Kanye West on my graduation. 10 out of 10. That's all. Next. Leave me alone! My Beautiful Dark Twisted Fantasy adalah album studio Kanye kelima. Dan ya, gue masih ingat gue dengar ini album lepas lebaran 3 tahun yang lalu. You know, Covid masih ada, lebaranan di rumah aja, dan akhirnya gue pun menyempatkan waktu emas gue untuk dengar ini album. Yang kata orang-orang, ini adalah album terbaik Kanye West. Dan tentu, gue kagak stoik dan berekspektasi tinggi sama ini album. Dan boom! Sekali lagi, boom! It's real, man. It's real. Ini album benar-benar menghidupkan ekspektasi gua. Ini kayak lu buka kaleng kongguan dan isinya benar-benar biskuit, bukan rengginang atau apa gitu. It's real, man. It's real. Ya, ini album mewah banget. Album ini dibuat Kanye West setelah dramanya dengan Taylor Swift, dan tentu semua media langsung menggambarkan Kanye sebagai villain di industri musik. Ya, jadi musuh masyarakat lah jatuhnya, dan juga dibilang bahwa karirnya sudah selesai. Tapi sekarang Kanye West adalah evil genius. Dia langsung terbang ke Hawaii, dan di sanalah ia memasak album gila yang menjadi penyelamat karirnya. Amin, di studionya aja ada syarat dan larangan gitu. Kemudian banyak rollout yang muncul, ada Good Fridays, kemudian Runaway Film, sebuah short film 30 menit dan musik video terbaik yang pernah gua lihat, dan juga beberapa visual yang bikin album nambah sinematik lah gitu. Dan inilah dia, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ini adalah album panjang dan megah diisi dengan produksi lirik dan features yang wow. Dengan perjalanan artistik Kanye di tengah-tengah sorotan publik sebagai narasi utama. Dimana Dark Fantasy adalah opening track album terbaik yang pernah gue dengar. Kayak apalagi gitu track pertama album yang sehype ini. Ini. Nah, man, Dark Fantasy wipe album. Gak juga sih, opening album Guru Gypsy 1 ini tetap yang terbaik sih. Hehe. Indo Pride, you know what I'm saying? Terus Gorgeous, flow dan verse Kanye bukan main-main di sini. Instrumen lagu ini juga intens parah. Terus Power, ini lagu damn. Gua ngerasa kayak jenderal perang, men. Kayak ada 100.000 pasukan di belakang gua siap menaklukkan kerajaan-kerajaan yang punya 5 juta power. Pokoknya brilian dah nih lagu. Terus All of the Likes, ini lagu vibe-nya graduation Kanye banget. Terus Monster, yang dimana lu punya lirik yang sangat eksplisit dari Jay-Z. Dan juga Jay-Z di sini nyebutin monster-monster favoritnya. Dan verse Jay-Z sangat berbeda dengan verse Nicki Minaj. Verse dan flow Nicki Minaj sangat wadidaw di sini. Kemudian So Appalled, ini adalah salah satu lagu Kanye yang underrated. Dan Devil ini New Dress, ini top 5 Kanye sih bro. Performa Kanye dan Rick Ross gila di sini. Dan solo gitarnya Mike Dean bikin gua Dan tentu Runaway is wow. Karena ya ini lagu menggambarkan esensi Kanye saat itu dan mungkin juga saat ini. Dan terakhir Lost in the World, ini lagu masterpiece sih. Dan memang ini album sayangnya punya track yang ya tak sahib lagu-lagu yang gua mention tadi, tapi tetap ini album No Miss No Skip 11/10. Next. Destruction of the spirit of the people of southern Louisiana and Mississippi may end up being the most tragic loss of all. George Bush doesn't care about black people. The College Dropout. The College Dropout adalah album studio pertama Kanye West. Dan ya, ini adalah album debut dan album terbaik Kanye bagi gua. Di sini Kanye tidak menyia-nyiakan potensinya dan membawa konsep baru di dunia musik hip hop. Karena waktu itu rap masih lekat dengan budaya gangster dan Kanye di sini bikin album dengan konsep dan tema yang berbeda, yaitu dengan ngebawa isu-isu masyarakat biasa, ya seperti edukasi, keluarga, agama, pencarian jati diri, dan hal-hal materialis lainnya lah. Jadi ya ini album relatable banget bagi gua. Tapi entahlah, alasan gua taruh ini di nomor 1 sebenarnya karena semua lagu di album ini peak. Ya dari awal sampai akhir semua track kayak saling memuji satu sama lain, kayak ngalir aja gitu bagusnya dengan gaya Kanye yang banyak humor dan juga Kanye terasa real gitu di sini. Terus produksi ini album juga ya namanya aja Kanye West pasti mantep lah ya. Banyak beats yang emosional, soulful dan inspiratif di album ini. Dan itulah juga kenapa gue letakin Late Registration agak tinggi di list ini, karena mirip album ini. Dan sama kayak Late Registration, sikit-sikit album ini juga menghibur banget. Kemudian lagu-lagu kayak Jesus Walk, ini adalah lagu terbaik Kanye West, beatnya semangat, bar so hard, liriknya bikin gue I'm 14 and this is so deep. Terus slow jams, man, what a vibe. Mungkin ini adalah lagu R&B terbaik yang pernah gue dengar. Two Words, bagus banget. Terus Last Call, dengar lagu ini kayak lagi nonton film dokumenter tentang Kanye. Terus We Don't Care, Spaceship, anjing semuanya aja gue sebut. Ya semuanya lagu terbaik Kanye dah di sini. Dan ya The College Dropout adalah album hip hop terbaik sih bagi gue. Dan mungkin juga album terbaik yang pernah gue dengar. Gak juga sih, album Hillbilly Dead Clip 1 ini tetap yang terbaik sih. Hehe. Dan ya jika kalian gak pernah menyentuh album Kanye, mungkin kalian bisa mulai dengan album ini. Kalau gak ini, Graduation juga mantep. Ya gitulah, pokoknya ini album Kanye West terbaik. Dan semoga Kanye West masih bisa buat musik untuk kedepannya. Kanye West per 10.
Akhirnya selesai juga. I mean it's hard man untuk menilai album Kanye karena setiap album Kanye itu vibe-nya beda. Dan juga untuk menjadi fans Kanye itu susah bro. Ya lu kagak bakal tahu nih orang bakal ngapain 6 bulan ke depan. Mungkin bisa aja nyalik amal di Tahir nih orang. Ke gua malah curhat. Tapi tetap terlepas dari kontroversi dia, fakta bahwa Kanye adalah artis paling berpengaruh di musik bahkan budaya musik itu sendiri. Dan juga fakta kalau nih orang masih konsisten untuk bisa relevan dan buat lagu yang mantep sampai sekarang. Itu magic sih. Well, pada akhirnya ini semua hanyalah opini gua, dan apalah daya opini gua hanyalah bocah sok tahu yang lagi liburan gak tahu mau ngapain, jadi ya gua buat video ginian. Ya pokoknya inti dari video ini gak ada lagu dan album Kanye yang buruk karena dia adalah musisi terbaik sepanjang masa, dan jangan pernah minta maaf sambil main ukulele. Bye bye.